Nah, kali ini kita mau bedah satu sumber yang mungkin Anda juga udah lihat ya. Kalau lagi coba ngertiin buku Urantia, itu kan kadang rasanya kayak, wah berat banget ya. Nah, sumber ini, dokumen mengapa belajar Urantia harus dimulai dari sini, PDF, kayaknya ngasih satu kunci penting nih buat mulai, yaitu konsep I am. Jadi misi kita sekarang ini ya, buat ngebongkar apa sih sebenarnya I am itu, dan kenapa teks ini bilang ini tuh fondasi banget gitu. Bukan cuma langkah pertama aja, tapi ini kayaknya kunci utama buat buka pemahaman soal kosmologi sama teologi Urantia yang lumayan kompleks itu. Buat Anda, ngertiin ini tuh ibarat dapat kompas lah sebelum jalan jauh di peta yang rumit. Biar nanti ide-ide besarnya nyambung semua gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih I am ini jadi fundamental banget? Penting banget gitu. Dokumen ini kan nekenin ya, kalau kita nggak punya pegangan soal I am ini dulu, konsep lain kayak first source and center atau struktur alam semesta yang berlapis-lapis itu, rasanya jadi gimana ya? Ngambang gitu ya, kayak nggak ada dasarnya. Iya, betul banget. Kayak nggak ada pijakan awalnya. Si I am ini titik nol absolutnya gitu. Dari sinilah semua realitas itu muncul. Kalau diibaratkan bangunan pengetahuan Urantia, itu gede banget, ya I am ini pondasi pertamanya lah. Tanpa itu, ya goyah semua nanti pemahamannya. Oke, oke. Benar juga sih. Nah, terus apa sebenarnya I am ini menurut si teks? Nah ini penting dilurusin. Sumber ini jelas bilang, I am itu bukan sosok, bukan pribadi. Jadi jangan bayangin kayak Tuhan personal yang biasa kita kenal gitu. Ini lebih ke arah, gimana ya ngomongnya ya? Postulat filosofis lah, tentang realitas yang nggak terbatas. Coba bayangin aja kayak kondisi ada yang paling murni. Sumber tunggal sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada beda-beda gitu. Kesatuan total pokoknya. Keadaan ada yang murni ya, oke. Terus ada ciri-ciri khasnya nggak si I am ini? Ada. Sumbernya nyebutin beberapa poin kunci nih. Pertama, dia mutlak. Artinya ya dia nggak bergantung sama apapun di luar dirinya. Mandiri total. Terus, dia juga kekal. Nggak ada awal, nggak ada akhir, abadi gitu. Abadi, oke. Terus, tak berdiferensiasi. Maksudnya, ini kesatuan yang utuh banget. Belum ada pemisahan antara potensi sama kenyataan. Semuanya masih jadi satu. Wah, oke. Jadi belum ada ini dan itu ya? Betul. Dan dia juga mencakup totalitas. Ini artinya dia melampaui semua dualitas. Kayak ada tiada, baik jahat, itu semua udah di luar konsep itu. Dan yang terakhir, ini nyambung banget sama konsep infinity. Jadi kualitasnya infinite sama cakupannya infinite itu sama-sama nggak terbatas. Luas banget lah pokoknya. Gila, dalam juga ya konsepnya. Nah, tapi kan realitas yang kita tahu ini penuh keragaman ya. Gimana caranya dari kesatuan total yang kayak gitu bisa muncul macam-macam? Disinilah proses yang disebut diferensiasi itu masuk ya. Katanya ini bukan asal kejadian aja, tapi ada prosesnya. Dimulai dari potensi kehendak bebas. Ini maksudnya gimana nih? Kapasitas si IM buat milih membedakan diri gitu. Agak filosofis ya. Gimana persisnya prosesnya berjalan? Iya, emang agak abstrak tapi penting. Jadi prosesnya itu bertahap, nggak langsung jadi macam-macam. Pertama, ada kondisi pradiferensiasi, yaitu tadi kesatuan murni CIM. Terus baru deh terjadi diferensiasi pertama. Nah, di momen inilah, menurut teks ini ya, muncul yang namanya first source and center. Ini kadang disebut juga universal father sebagai wujud personal yang pertama kali muncul gitu. Ah, oke. Universal Father. Ya. Nah, barengan sama itu, potensi awal si I am ini kayak kebagi jadi dua aspek gede. Ada DT absolute, ini aspek yang dinamis, potensi ketuhanan buat bertindak, buat berelasi. Terus ada pasangannya, unqualified absolute, ini aspek yang lebih statis, kayak fondasi dasarnya gitu. Tempat segalanya terjadi tapi dia sendiri nggak berubah. Tunggu dulu. Jadi kayak dua sisi koin dari potensi awal I am gitu ya? Satu sisi potensi aktif buat jadi sesuatu, satu lagi latar belakangnya yang diam aja. Analogi yang lumayan oke tuh. DT absolute itu potensi yang mau gerak, unqualified absolute itu panggungnya yang diam. Nah, sumber ini juga nyebut di tahap ini trinitas fundamental, Bapa, Putra, Roh itu terbentuk. Wah, oke. Jadi udah mulai kelihatan kompleksitasnya ya. Terus habis itu? Nah, dari situ diferensiasinya jalan terus.
Masuk ke tahap diferensiasi aktual. Di sini potensi tadi mulai jadi kenyataan. Alam semesta material, struktur-struktur kosmik yang kita pelajari, itu mulai terbentuk. Terus, ada lagi ranah pengalaman atau experiential. Nah, ini baru ranahnya makhluk-makhluk kayak kita-kita ini. Ranah ini katanya dijembatani sama entitas kayak Supreme Being. Dia ini kayak manifestasi Tuhan yang ikut berevolusi dalam ruang dan waktu. Oh, jadi ada tahapannya gitu ya? Dari yang absolut ke aktual, terus ke pengalaman kita. Betul, dan yang paling menarik, siklus ini tuh bukan cuma berhenti atau balik lagi ke titik awal yang kosong, nggak gitu. Teksnya nunjukin ada semacam integrasi final. Jadi, lewat mekanisme kosmik yang namanya trinitis dan triunitis, wah ini bahasanya lain lagi ya, semua keragaman dan pengalaman ini akhirnya nyatu lagi. Tapi hasilnya bukan balik ke kosong kayak awal, tapi jadi kesatuan yang udah diperkaya. Diperkaya sama seluruh sejarah kosmik yang udah terjadi itu. Jadi kayak naik level gitu kesatuannya. Wah, menarik banget. Jadi, intinya nih buat Anda yang lagi coba memahami sumber ini, apa sih artinya semua rangkaian ini, memahami alur ini dari kesatuan I am, terus dia mecah lewat diferensiasi jadi macem-macem, terus akhirnya balik lagi ke kesatuan yang lebih kaya. Ini gunanya apa? Gunanya ya ini, ngasih Anda semacam kerangka berpikir, peta logis lah. Dengan ngertiin alur besar ini, ajaran-ajaran lain di buku Rantia, entah itu soal struktur alam semesta, soal malaikat, soal tujuan hidup kita, itu semua jadi bisa ditaruh di tempat yang pas dalam gambaran besarnya. Jadi lebih koheren gitu, nggak acak-acakan. Sip, sip. Jadi ini kayak benang merahnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi ringkasnya ya, sumber ini bilang, I am itu titik nol absolut, sumber yang belum terbedakan. Terus, lewat potensi kehendak bebas di dalamnya, realitas itu mekar jadi keragaman yang terstruktur. Tapi ujung-ujungnya, tujuannya, itu balik lagi ke kesatuan yang lebih tinggi yang udah diperkaya sama semua pengalaman tadi. Oke, jelas banget rangkumannya. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran juga sih di akhir dokumen itu. Katanya kan pemahaman penuh soal I am ini sendiri mungkin di luar jangkauan kita sebagai makhluk terbatas ya. Iya, ada disebutin gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan. Kalau inti si I am itu melampaui pengalaman kita, terus gimana caranya pengalaman kita yang terbatas di ruang dan waktu ini bisa benar-benar berkontribusi buat kesatuan akhir yang diperkaya tadi? Gimana nyambungnya pengalaman terbatas kita ke sesuatu yang melampaui pengalaman itu sendiri di akhir siklus kosmik yang digambarin sumber ini? Wah, ini bahan pikiran yang dalam banget sih. Betul, itu pertanyaan bagus buat direnungkan lebih lanjut setelah ini.